Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinat. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Untuk itu kita bermohon kepada Allah yang membaca dan kita yang mendengarnya hendaknya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan membawa berkah bagi Madrasah Al-Basair yang sangat kita cintai ini. Amin. Untuk sekapur sirih
dari tuan rumah dalam hal ini langsung disampaikan oleh tuan guru kita. Pada beliau kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama dan utama sekali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua jemaah ataupun semua jemaah yang hadir pada saat sekarang ini masih diberi kita kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan masih diberi kesempatan kita kepada semua jemaah bisa sama-sama hadir dan berkumpul di Madrasah Solo Al-Basair Tuan Guru kita Syekh Haji Abdurrahman Rokan. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka pada malam hari yang berbahagia, dan selawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Yang kami hormati para khalifah dan yang kami hormati para jemaah yang hadir pada saat sekarang ini, baik kaum bapak ataupun kaum ibu yang hadir pada malam hari ini. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para jemaah yang hadir pada malam hari ini. Alangkah bangganya kami selaku dituakan selangkah di Madrasah Solo Al-Basair ini. Senangnya hati kami atas kedatangan para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Kenapa saya katakan bangga dan senang? Masih kita bertanggungjawabkan Madrasah Solo Al-Basair ini karena pesan dari Tuan Guru kita Syekh Haji Abdurrahman Rokan. Sekiranya sudah buka, baik itu wirid pengajian, baik itu tawajuh, jangan sampai tidak berjalan. Kita usahakan pertahankan sampai dunia kiamat. Alhamdulillah pada malam hari ini jamaah masih merasa memiliki, masih merasa sayang rasanya wirid tersebut tinggal di Madrasah Solo Al-Basair. Alhamdulillah. Semoga hendaknya untuk kedepannya para jamaah yang hadir pada saat sekarang ini, mari kita sama-sama meramaikan Madrasah Solo Al-Basair. Insya Allah bulan haji besok tentu kita masih melanjutkan suluk juga. Mana tahu ada kelapangan rezeki dari Allah Ta'ala, kesehatan, dan keluarga yang tinggalkan sehat-sehat selalu. Mari sama-sama kita beristiqomah kepada Allah Ta'ala. Kenapa gitu? Karena kami sendiri yang dituakan selangkah sifatnya cuma mengajak kepada para jamaah. Itu keputusan tentu pada jamaah sendiri. Tapi kami terus berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, sehatkan para jamaah sekalian, beri kelapangan rezeki dan lancarkan semua usahanya. Itu yang terus kami doakan setiap sholat. Malah asar di dalam pelajaran kita Thariqat Naksabandiyah, tetap kami berdoa kepada Allah, ya Allah, apa niat dan hajat daripada jamaah, ya Allah, Engkau lebih tahu maksud hati para jamaah. Tetap kami setiap asar kami angkat para jamaah sampai Allah Ta'ala yang tahu. Yang jelas pesan Tuan Guru kita, setiap Selasa, setiap asar
store jamaah, store anak winning, ya. Nah, zikir gitu jangan kita tinggalkan. Dan juga di sini kami menyampaikan pada para jemaah, karena pada malam hari ini ataupun siang tadi setelah asyar, ba'da asyar, para jemaah yang melaksanakan suluk ataupun istiqomah, asyar tadi sudah sampai pula waktunya para jemaah komisi pulang, ya. Jadi besok kalau ada suluk atau istiqomahnya sabut pulang dah. Komisi pulang, kami keluar dari suluk beliau komisi keluar, jangan sabut komisi keluar, kami komisi pulang. Jadi hati itu masih tetap di Madrasah Suluk Al-Basair. Dan kebetulan kita lanjutkan pada malam hari ini bertepatan kita malam wirid, kita lanjutkan pula dengan acara memperingati nuzul Quran. Alhamdulillah Ustaz kita Pak Ustaz Salmidi telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, semoga hendaknya beliau sehat selalu, sekeluarga, jadi bisanya menuntut lawak. Dan yang terakhir kami ucapkan kepada para jemaah terasu-rasu dari tadi, jadi tentu kami sampaikan karena hari baik, bulan baik, kami yang dituakan selangkah, kami mewakili anak bungsu dari Tuan Syekh Habibur Rahman Rokan, kami mohon beri izin dan beri maaf atas kesalahan, baik itu perkataan, ucapan yang tidak menyenangkan pada hati jemaah ataupun tingkah laku kami yang tidak baik. Kami mohon diberi izin dan diberi maaf, terutama keluarga besar Haji Aladin, Tuan Syekh Haji Abdurrahman Rokan sekeluarga, mohon diberi izin dan diberi maaf yang sebesar-besarnya. Kalau masalah kesalahan jemaah, kami terlebih dahulu telah memaafkan, oleh kami sakit hati. 7 jamaah, 10 jamaah, 5 boleh jamaah, tentu banyak perangainya. 5 boleh, kurangnya tentu 5 boleh belum perangai. Tetap kami berusaha semaksimal semungkin mengajak, ya, supaya madrasah kita makin ramai. Dan akhir kalam kami sudah ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang telah memberikan sekabur sirih sebagai tawar sedingin bagi kita seluruh jemaah. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan berupa himbauan sama-sama dapat kita laksanakan untuk mempelajari tarikah Sabandini dan juga meramaikan madrasah Al-Basair yang sangat kita cintai. Semoga kita selalu di dalam bimbingan Allah dan diberi kekuatan, amin ya rabbal alamin. Untuk tidak berpanjang kata, kita melangkah pada acara pokok kita pada malam hari ini, yakni tausiah atau ceramah tentang nuzul Quran. Dalam hal ini waktu dan tempat kami berikan kepada Ustaz Salmidi. Atas kepada Ustaz Salmidi kami persilakan dihormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidus suhur wa unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita yang membimbing rohani kita menuju mencari jalan untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Tuan Guru beserta keluarga selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para khalifah jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syukur kita yaitu bagi kawan-kawan bagi para khalifah itu telah menyelesaikan khalwat. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga seluruh jamaah yang alhamdulillah sehat walafiat mulai dari awal Ramadan sampai hampir pertengahan Ramadan.
kita masih diberi inayah, diberi hidayah, diberi taufik, diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tuan guru yang kami muliakan, para khalifah, para jamaah yang kami hormati, sebagaimana setiap tahun kita setelah selesai khalwat kita langsung memperingati nuzul Quran. Jadi adapun masalah Al-Quran itu telah kita pahami, yang mana Al-Quran itu adalah sifatnya universal, dalam arti kata semua disiplin ilmu ada di dalam Al-Quran. Nah, itu universal. Jadi arti kata, sebagai contoh, sekitar tahun 1992 ada seorang mahasiswi Arab Saudi kuliah di Jerman mengambil kebidanan, ya, masalah kandungan. Jadi si dosen ini, guru besar ini mengeluarkan penelitian bahwa beliau pernah meneliti dari tahun 1970 sampai 1992. Jadi lebih 20 tahun beliau meneliti tentang kandungan, seperti apa zigot atau apa namanya janin itu sampai melahirkan seperti itu. Jadi setelah diterangkan, maka golaklah siapa tadi si mahasiswi itu. Mengapa Anda tertawa? Ini sudah ada di dalam Al-Quran, dibacakan oleh beliau. Itu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Tsumma khalaqna nutfah 'alaqah fa khalaqnal 'alaqah mudghah fa khalaqnal mudghah izama. Jadi maksudnya macam ni kau. Ini mohon maaf. Air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Nah, jadi 'alaqah itu di dalam surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kami jadikan manusia itu dari sesuatu yang menempel. Jadi contoh kata menempel di dia itu. Jadi alaqah itu sebetulnya bukan segumpal darah. Jadi kemudian dari alaqah, dari yang menempel tadi, kami jadikan daging. Kemudian dari daging ini kami bungkuslah dengan tulang-tulang dengan daging. Kemudian jadilah sebentuk seperti ini. Jadi kemudian apa kata guru besar kau? Berarti sudah dilihat oleh mikroskop oleh Nabi Muhammad ketika itu. Kemudian apa jawab mahasiswa? Manolah ada mikroskop tadi itu. Berarti itulah hidayah dari Allah itu kalau masalah kesehatan. Kemudian masalah misalnya kalau dulu krisis listrik, kemudian bagaimana akal supaya tidak krisis, dalam arti kata itu masih Pak Dahlan Iskan itu waktu itu nak dibuat daerah Lombok, daerah masuk ke dalam itu perbukitan payah, nak dibuat semacam minyak diesel dari PLN payah, nak dibuat PLTA air nak ada. Jadi macam mana oleh maka ingatlah beliau ketika itu di dalam surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard. Jadi sumber daripada nur cahaya di atas dunia ini adalah sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi matahari itu diterangi dari nur Allah, bulan juga demikian, semuanya ada nur Allah Subhanahu wa taala. Jadi nur Allah itu macam apa? Seakan-akan akan ada keluar dari lubang yang tak tembus, yang tak di timur dan tak di barat. Jadi seakan-akan hidup dengan sendirinya tanpa sumber. Cahaya ada, sumber tak ada. Berarti kau bisa dibuat. Itulah diambillah dari cahaya matahari, itulah lampu-lampu di jalan tuh. Tanpa minyak, tanpa air PLTA. Jadi banyak sekali. Jadi itulah maksudnya bahwa Al-Quran itu adalah sumber kehidupan kita, mulai awak bangun sampai tidur, mulai hidup sampai mati, itulah pedoman kita. Kalau berpedoman ke situ, insya Allah awet. Itu maksudnya. Jemaah yang kami muliakan, tapi mana yang harus kita ambil, itu yang kita sampaikan pada malam. Jemaah yang kami muliakan, tuan guru yang kami hormati, yang pertama yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami adalah kita wajib meyakini bahwa segala sesuatunya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu, itu wajib itu. Segala sesuatunya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa'alu lima yurid. Allah taala berbuat apa yang diinginkannya, memaafkan dosa-dosa,
kemudian menghendaki menyiksa orang yang dikehendakinya tanpa ada pengaruh sesuatu apapun. Itu wajib kita ketahui. Segala si ingat cerita daripada Umar bin Khattab. Sebelum beliau masuk Islam, Umar bin Khattab kan pernah mau menguburkan anaknya hidup-hidup. Masih ingat kan? Jadi setelah anak dikuburkan, kemudian yang adiknya perempuan kan malah masuk Islam. Kemudian Umar bin Khattab datang ke rumah adiknya yang perempuan itu, kebetulan sedang membaca Al-Quran. Umar bin Khattab ngamuk, pokoknya segala macam. Tetapi setelah mendengarkan Al-Quran, hati beliau tunduk sehingga beliau masuk Islam. Sementara Umar bin Khattab tak pernah meminta petunjuk kepada Allah. Umar bin Khattab waktu itu tak tahu itu apa petunjuk. Sehingga Umar bin Khattab tak pernah meminta petunjuk. Tetapi Allah Ta'ala memberi petunjuk. Tetapi ada orang minta petunjuk, tak diberi. Atas kehendak Allah. Ada kita menginginkan, Allah Ta'ala tidak memberi. Ada orang tidak menginginkan, diberi oleh Allah Ta'ala. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajib kita yakini yang seperti itu. Jadi segala sesuatunya kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian masih ingat kan, waktu kemarin, artinya ada seorang hamba di akhirat mempunyai catatan dosa berapa? 99. Masih ingat ya? Satu catatan dosa sepanjang mata memandang dosa sebanyak 99. Tetapi dikeluarkanlah sebuah kartu yang hanya selembar. Isinya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahwa hamba ini pasrahnya masuk neraka sebab 99 lembar dosa. Satu lembar tak nampak ujungnya, tapi hanya satu yang dimiliki. Lebih berat ucapan yang pernah diucapkan ketika di dunia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, daripada dosanya yang 99. Itu kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga ini malaikat yang menghafazah, malaikat yang menjaga kita tu 5. Jadi malaikat siang 2, malaikat malam 2. Jadi kalau malaikat siang itu mencatat amal baik roket dan atid itu dari subuh sampai asar, itu namanya malaikat siang yang mencatat amal kebaikan dan keburukan kita. Kemudian malaikat malam antara asar dan sampai subuh. Malam ini beda malaikatnya dengan siang tadi. Nah, itu 4. Kemudian ada nanti malaikat yang memegang catatan itu setelah kita di alam barzakh sampai ke hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu catatan tuh diberikan kepada kita. Itu malaikat hafazah. Itulah yang menuntun kita. Jadi malaikat hafazah kau tadi dikomporinya lah malaikat atid. 99. Berapa lama engkau menulis, wahai malaikat atid dan atid, kesalahannya? Ya semua itu lah kau tu di dunia 99. Kan ponek nulinya itunya. Kau omunya proteslah kepada Allah. Kau omunya masa cik kartu bogek lah pada 99 no. Kan gitu. 99 lembar seumur hidupnya ponek mencatat. Tahu-tahu tidak ada artinya. Seharusnya masuk neraka, tidak masuk neraka. Tapi apa kece malaikat wakil dan atid? Bak puluh lah kan protes, bos godang tu pun juga bak caro deh awak. Itulah kekuasaan mutlak Allah Ta'ala. Jadi maksudnya seperti ini, supaya awak tu tidak mendikte Allah Ta'ala. Kadang-kadang awak tengok elok, rupanya bagi Allah Ta'ala tidak elok, bagi awak mengajak rupanya. Jemaah yang kami muliakan, itu yang paling yang perlu kita sadari, yang wajib kita yakini hal seperti itu, bahwa Allah Ta'ala fa'alu lima yurid, memperbuat kesenangan hatinya. Jadi mungkin terkonang juga itu masing-masing lah. Awak dulu contoh apa? Ada nak terbayang kita bisa mengaji modeko? Bagaimana kelakuan kita dulu bisa? Contoh lah. Contoh. Ada nak terbayang kita kira-kira kan mengaji? Kan nak terbayang. Semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau syi'na, seandainya kami kehendaki, kata Allah. Kan bukan kehendak Balaam kan? Walau syi'na, kalau kami kehendaki. Tetapi Allah Ta'ala tidak berkehendak. Jadi nak kehendak awak, kehendak Allah. Bahwa segala sesuatunya adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang penting, yang kita ambil hikmah dari turunnya Al-Quran itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah
bahwa segala sesuatunya milik Allah. Ini wajib kita pahami. Bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mudah-mudahan tuan guru kita sehat walafiat. Keluarganya, kita yang ada jemaah ini dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa ruk'ana wa sujudana wa taqsuana wa tadarru'ana wa du'ana wa kulli ibadatina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأساتذتنا ولمن أحسن علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. يا مصرف القلوب أصرف قلوبنا على دينك وطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا وأجلنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا وأجلنا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا مجيب السائلين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah sama-sama kita dengarkan tausiah tentang nuzul Quran yang telah disampaikan oleh Ustadz Salmidi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan dapat kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Kepada Ustadz Salmidi, kami atas nama seluruh jemaah menyampaikan ucapan terima kasih, dan mudah-mudahan nuzul Quran yang akan datang kita bertemu kembali. Tentu pembahasannya akan lebih mendalam lagi dari apa yang Ustaz sampaikan pada malam hari ini. Kalau cara di pasir olah santak padek, mudah-mudahan lain pula daripada itu lah. Sampai dulu pena menulis itu Ustaz ya, ala Ustaz terangkan. Jadi mudah-mudahan segala sesuatu yang kita perbuat pada malam hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir ada hidangan kita untuk maksud dan tujuan kita menikmati bersama-sama. Kita mulai saja dengan membacakan basmalah dan nantinya kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Dengan selesainya acara makan bersama ini, maka selesai sudah acara pokok kita pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara hilaf dan janggal mohon diberi maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.